Boleh contoh lagi? Contoh lagi. Cuman ngomong boleh, yang ngomong ini loh gimana itu? Jawab dong, gak usah mikir, Bib, kalau ada sampaikan, gak ada pulang aja gitu dong ya. Santai. 21. Udah lewat dari waktu. Ya udah lewat dari waktu yang ditentukan oleh yang menentukan. Tapi bukan Allah yang maha menentukan yang menentukan. Jadi kalau menurut Allah yang maha menentukan, waktunya baru 21. Beda dengan takmir masjid. Nah itu beda. Kita lihat nanti hasil bagaimana, biar Allah yang memutuskan. Saya mau ngasih contoh sampai lupa saya. Iya, tentang apa tadi? Tentang apa? Hah? Oh sabar, ya sabar. Ingat, begitu sabar langsung ingat. Ini kisah yang masyhur di dalam dunia perwalian, para wali Allah itu. Ada satu wali Allah, orang soleh alim, melakukan perjalanan, lihat ada tenda di padang Sahara, lapar. Orang dulu tuh kalau lapar nggak jaim. Orang sekarang lapar jaim sampai mau mati, nggak mau minta itu. Itu ilmunya siapa yang ditiru? Itu namanya adalah kesombongan ya, nggak mau minta tolong. Nabi Musa, Nabi Allah Khidir alaihi wasallam lapar. Kita setiap Jumat dan malam Jumat suruh baca tuh kisahnya. Kelaparan dua Nabi Allah, ngetuk pintu satu desa, tok tok minta buat nyambung nyawa ya, makan penyambungnya nyawa, tok minta. Orang soleh juga begitu, kalau lapar yang ngomong. Tapi saya nggak lapar, jadi nggak ngomong. Kenyang, saya kenyang. Bahkan ditawari Habib makan, saya masih kenyang ya, saya masih kenyang. Ada tenda, masuk. Cuman bertamu tuh SOP-nya dulu standar, kalau ada tamu pasti ada hidangan. Dulu loh ya. Sekarang tamu diusir, gak mulai, gak pulang. Hidangan disiapkan. Ternyata tamunya orang soleh ini kaget, karena yang punya tenda itu suami istri, yang satu wajahnya cantiknya luar biasa, suaminya pol. Paham ya? Yang satu super cantik, yang satu super jelek. Kalau filmnya Beauty and ya sudah kayak gitulah. Nah, kan heran nih orang soleh ini, karena keduanya itu hidupnya rukun, senyum, asyik betul ya, romantis. Maka selesai makan mau pulang, nanya sama istrinya, alhamdulillah air sudah datang saudara-saudara. Ya, jazakumullah khairan. Lihat tuh rezeki itu, kalau yang ini disyukuri, didatangkan yang ini luar biasa. Padahal saya nggak pernah mikir dan pernah minta ada ini ya. Ini benar, nggak mikir ada air akan datang, nggak mikir saya, nggak mikir. Pokoknya saya tadi mau niatnya ngasih contoh, bukan niat minum kopi, asli ngasih contoh. Ya, dan saya mensyukuri Allah langsung kasih air itu. Terus gimana cara ngabisinnya coba ini? Yang ini aja belum, terus suruh minum yang ini. Betapa maha kayanya Allah dan maha sayangnya Allah. Gitu kok kita merasa gak duwe aku, mumet aku, gak punya aku, dan lain sebagainya. Nah, orang soleh tadi kan tidak enaknya, masa nanya sama suaminya, mas sorry ya mas ya, kamu tuh kan jelek pol gitu ya, kok bisa punya istri cantik dan hidup bahagia itu gimana? Kan tidak mungkin tuh ya, nanti menyakiti hati. Maka nanya sama istrinya, Bu mohon maaf, ibu ini kan tergolong wanita yang cantik sekali, kok bisa hidup bahagia dengan pria yang jelek sekali? Saya mau tahu ilmunya. Jawabannya gini, cukup buat saya ketika suami saya melihat saya, dia itu bersyukur, alhamdulillah istriku cantik, dan orang yang bersyukur itu masuk dalam surga. Cukup buat saya ketika melihat suami saya jelek, saya sabar. Nah, saya ingat siapa sabar tempatnya di surga. Jadi begitu melihat wajah suami saya nggak lihat wajah jelek lagi. Yang saya lihat langsung surga. Jadi sabarnya orang soleh itu lain. Begitu lihat, welek surga, kejeduk surga, enak tuh ya. Dipecat surga, kepleset surga. Kan Rasul yang ngomong, tidaklah satu syaukah, satu duri menusuk kaki seorang mukmin kecuali mengangkat derajatnya, menghapus dosanya. Kan begitu ya. Nah, kenapa kita kok hilang dengan itu, hilang semua itu kenapa gitu loh? Ajarannya Allah Rasulullah kok dihilangkan semua, mikir negatif, blok. Ini neraka ini. Memang ini musibah yang saya layak mendapatkannya. Saya memang orang nggak benar. Kenapa pikirannya negatif? Blok
Allah cinta sama aku, dosaku dihapuskan, aku diangkat derajat, wah besok ini rezeki berlimpah ini. Kalau mikirnya gitu enak atau enggak enak? Enak gitu. Kenapa konotasi sabar ini selalu kita artikan negatif gitu? Sabar ketika puasa, hasilnya apa? Berbuka. Jadi sabarnya orang puasa itu enak atau enggak enak? Enak karena tidur. Lapar. Kan bisa menyikapi ya. Supir truk kena macet di tol menuju Solo, Jakarta Solo, kok ada macet, kecelakaan, naudzubillah min dzalik. Tapi kan berapa kali terjadi ya kecelakaan, macet berhenti, supir truk tidur. Iya, yang lain turun minum kopi di pinggir jalan. Kenapa? Saya lihat, akhirnya saya ikut tidur juga. Saya kan supirnya berdiri, tidur juga saya. Karena ilmunya supir truk gampang, ya melek pun nggak maju. Betul kan? Melek pun nggak maju, maki nggak buat jalanan jadi lancar. Daripada maki capek, mikir capek, lebih baik tidur. Nanti kalau tidur waktunya jalan pasti dibangunkan. Jadi sabarnya dia itu dinikmati begitu. Lah kenapa kalau ada musibah yang nggak enak selalu kita lupa cara-caranya Allah? Kok ingatnya cara-cara yang nggak enak itu? Kalau caranya Allah kan enaknya luar biasa. Hakadza walafu minkum 2127. Kesian AA di Malaysia sana kan udah 22-27. Siap, alhamdulillah. Tuh contoh kan. Begitu saya ngomong selesai langsung kertasnya datang toh. Pas, memang udah disiapin. Ini AA kan di Malaysia tambah 1 jam ya. Di sana kan 22-27. Kalau beliau mengikuti majelis ini kan kasihan, terlampau lama. Dan belum lagi kan kasihan saya juga kan. Saya mau nyupir balik ke Solo juga. Saya kan biasa nyupir sendiri. Tadi cuman gaya-gayaan saja. Saya suruh murid saya tolong supirin dulu biar pantas-pantasan masuk saya nyupir gitu. Gaya-gayaan. Biasanya tuh saya nyupir sendiri. Nanti gilirannya makan baru teman-teman saya bangun itu. Karena saya suka nyupir sendiri. Biar awet nom ya kata orang Jawa, awet muda insyaallah. Terakhir pesan saya untuk semuanya. Kamu tuh orang kaya. Jangan pernah merasa miskin. Karena nomor 1, kamu punya la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah SAW. Kaya kamu. Yang kedua, kamu punya orang tua, kamu punya keluarga. Kaya itu. Yang punya anak, alhamdulillah. Mau bayar berapa itu anak? Gaji 200 tahun sama anak 1. Mahal mana? Anak. Punya suami, punya istri, kaya loh. Walaupun suaminya nyebelin, istrinya nyebelin dia. Kan kesian yang nggak punya itu. Kaya dengan segala kekurangan itu kaya. Emang mobil yang bagus gak ada kekurangannya? Ada kan? Ini kurang ini dibanding sama yang lain pasti kurang. Iya, yang cc-nya 1000 pasti kurang kenceng dibanding yang 1500. Tapi kalau kamu udah punya mobil, kamu kaya dibandingkan yang punya motor. Yang punya mobil ini lebih kaya dibandingkan yang mobilnya lebih rendah speknya, kan begitu. Kaya. Yang membuat kita nggak kaya cuma satu, nggak bisa melihat Allah yang ngasih kita. Jadi nggak bisa lihat kekayaan. Tapi kalau kita bisa lihat Allah itu maha sayang sama kita, ngasih kita, maka kita betapa kayanya luar biasa. Closingnya adalah ilmu yang saya dapatkan beberapa minggu ini. Renungan itu yang nggak sengaja terenungkan. Untuk apa Allah ciptakan kamu? Dan untuk apa Allah ciptakan jagat raya? Ini Allah kan ciptakan jagat raya nggak main-main ya. Bukan bermain-main Allah ciptakan jagat raya. Yang punya akal berpikir kan tahu bener nih ya. Detail betul bagaimana Allah menciptakan jagat raya. Kakek kita Nabi Adam dan Siti Hawa itu kan nggak ujuk-ujuk ada Siti Hawa. Asal usulnya nomor 1 kan sebagai manusia, ruh dan jasad, Nabi Adam alaihissalam dimasukkan dalam surga, betul? Nah begitu dalam surga saya mau nanya, apa yang nggak ada di surga? Lengkap, semuanya ada. Nah surga itu untuk apa toh? Negeri untuk menyenangkan manusia, Darun Naim, negeri kenikmatan untuk menyenangkan manusia. Semuanya ada. Semuanya ada. Ternyata kakek kita Nabi Adam alaihissalam masih ada yang kurang di hatinya. Ada yang kurang. Demi menyenangkan Nabi Adam, kekurangan itu dilengkapi sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka diciptakan
istri, yaitu Sayyidatuna Hawa alaihissalam. Lengkap kesenangan Nabi Adam begitu dapat istri. Jadi tanpa istri surga itu tidak menyenangkan. Bu, boleh ngomong gitu sama suami, kamu surga ada semuanya, gak ada aku, bukan surga. Buktinya dulu kakek sama nenek, belajar dong. Nabi Adam waktu di surga sendiri, gak ada istri, maka ada rasa kurang, rasaku kurang. Sama Allah demi menyenangkan dikasih istri. Turun ke muka bumi, kasih semuanya. Untuk apa? Menyenangkan. Makan tuh sebetulnya kita satu jenis sudah cukup ya. Mangga dikasih aneka ragam, semua buah dikasih aneka ragam, binatang kasih aneka ragam. Untuk apa? Menyenangkan kita ini manusia. Maka amal yang paling disukai Allah Ta'ala adalah seorang mukmin yang menyenangkan mukmin yang lain. Saya ketemu Hakim, kalau beliau, mungkin beliau juga nggak ingat, karena saya juga modus penyamaran. Ya, waktu haji beberapa tahun silam, saya haji 2 kali. Beliau lagi jadi tukang cukur rambut di Mina itu. Cukur rambut tuh, terus saya syuting tuh, saya masukkan di YouTube saya waktu itu. Karena amal ini kelihatan sederhana, nyukur rambut, tapi mau nyenengin orang gitu loh. Betapa senangnya dicukur Agim gitu loh ya. Bukan masalah dicukur rambutnya, tapi yang nyukur rambutnya Agim itu kan senang itu. Ini amalan yang luar biasa. Kelihatannya sederhana, tapi itu meniru Allah yang Allah ciptakan semuanya untuk menyenangkan manusia. Kita yang dikasih Allah, kita gunakan untuk menyenangkan manusia yang lain. Itu amal yang luar biasa. Nah, ini punya wajah disuruh menyenangkan orang aja kok susah. Senyum yang ramah, wajah ini loh, di rumah sama istri, sama suami, sama anak, sama orang tua, sama tetangga, wajah kita olah menyenangkan. Bayangkan kalau muslim satu Bandung wajahnya menyenangkan, Bandung itu nggak perlu dihias, akan terhias dengan manusianya. Apalagi kekayaan alamnya luar biasa, manusianya ramah, senyum-senyum. Bayangkan kamu masuk satu kota, wajahnya cemberut semua, gimana? Pohonnya indah, air terjunnya indah, semuanya indah. Manusianya kira-kira bagaimana? Pengen keluar atau pengen di dalam situ? Pengen keluar. Nah, Islam ini mengajarkan dengan wajahmu jadikan bumi ini indah. Dengan wajahmu jadikan hati manusia yang lain indah. Senangkan orang lain dengan apa yang kita miliki. Ini jalan ke surga yang bisa kita amalkan. Mudahnya luar biasa, dan itu jalan rezeki. Kalau kita suka menyenangkan orang lain, kita akan disenangkan lebih oleh Allah yang maha menyenangkan. Jazakumullah khairan. Insyaallah akan ada penggalangan sorban infak yang disiapkan panitia nanti dengan pembacaan surat Al-Fatihah dan ayat kursi ya, dipimpin oleh panitia nanti. Sebelum itu saya mau ikut berdoa, boleh ya, mumpung ini di masjid yang baik, yang tempat ilmu, dan mumpung doa saya dijamin pasti kabul oleh Nabi Muhammad SAW. Dan nanggung-nanggung ya, jangan kamu artikan aneh-aneh loh ya, ini syar'i. Karena dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, doaul musafir mustajab. Doanya musafir itu mustajab. Lah saya kan musafir Solo sampai Bandung, jauh apa enggak jauh? Nyopir sendiri pula plus gitu kan ya. Terus musafirnya untuk pengajian, untuk ta'lim bersama kalian 40 muslim kumpul, mukmin kumpul, satu wali. Ini berapa mukmin ini? Kita nggak bisa ngomong ini ada 40 walinya, kamu kan nggak bisa. Berarti setiap yang dari 40 itu, setiap itu berarti wali, berarti semua wali. Prasangka kita seperti itu, yang mengaminkan para wali, yang doa yang dijamin oleh Nabi dalam hadis 1400 tahun lalu, doanya musafir mustajab. Lah kira-kira kita pengen minta atau nggak pengen minta? Minta. Kalau kamu nggak pengen nggak apa-apa, aku pengen kok ya, butuh saya banyak. Nabi Musa alaihissalam, Allah berkata, ya Musa, hei Musa, kalau tali sandalmu putus, minta sama aku. Tali sandal putus, minta sama Allah. Kadang-kadang kita masa remeh-temeh gitu minta sama Allah. Bukan masalah remeh-temehnya, kalau kamu nggak minta berarti kamu meremehkan Allah. Kamu merasa, iya kamu udah merasa kamu bisa dengan dirimu. Digerak hati asal minta, ya Allah saya minta ini, ya Allah saya minta ini, ya Allah saya minta, ya Allah izinkan, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Terus begitu, nggak boleh putus hati minta sama Allah. Itu namanya fuqara, fakir pada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau kita dalam keadaan apapun nggak pernah takut. Kenapa?
aku punya Allah, tinggal minta sama Allah. Kapan datangnya? Loh, yang ngasih Allah, kamu nanya sama saya. Silakan nanya sama Allah, datangnya kapan? Aku yakin pasti datang. Lah kamu nunggunya gimana? Ya nunggunya ya usaha. Aku kerja sebisaku, yang aku mampu. Yang penting halal di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya mau minta banyak, aminkan permintaan saya, karena orang yang mengaminkan doa orang lain, dia mendapatkan sama dengan yang mendoa atau yang berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ya awwal al-awwalin wa ya akhir al-akhirin wa ya dhal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya Allah 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 ya Allah. Panggil Tuhanmu dalam hatimu, sampaikan permintaanmu pada Rabbmu. Allah Maha mendengar suara hatimu dan gerak fikirmu. Maka panggil dengan cinta, panggil dengan butuh pada Allahmu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabb. Allahumma ya Rabb kulli syai' بقدرتك على كل شيء اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء ولا تحاسبنا في كل شيء وآتنا كل شيء يا رب يا أرحم الراحمين. Dengan lisannya para walimu yang berdoa ya Allah, dengan lisannya para anbiya yang berdoa ya Rabb, maka sertakan doa kami dalam doa beliau-beliau ya Arhamar Rahimin. Terkhusus ya Rabb, terkhusus doa kami untuk orang tua kami, untuk ayah dan ibu kami. Allahumma ighfir lana wa liwalidina, Allahumma ighfir lana wa liwalidina, Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara, warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, tolong ampuni dosa-dosa kami dan ampuni dosa kedua orang tua kami. Tolong jadikan orang tua kami bahagia dunia, bahagia akhirah. Jadikan orang tua kami mulia dunia, mulia akhirah. Jadikan orang tua kami selamat dunia, selamat akhirah. Jadikan orang tua kami tentram dunia, tentram akhirah. Jadikan orang tua kami tentram dunia, tentram akhirah. Ya Allah, panjangkan usia orang tua kami. Ya Rabb, panjangkan usia orang tua kami dalam kenikmatan, ketaatan, kesehatan, kebahagiaan. Ya Rabb, tolong jadikan orang tua kami cinta selalu kepada kami. Jadikan orang tua kami selalu sayang kepada kami ya Rabb. Ya Allah, tolong jadikan orang tua kami selalu ridha kepada kami ya Allah. Jadikan orang tua kami selalu ridha kepada kami dunia hingga jannah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami kepada orang tua kami. Ampuni dosa-dosa kami kepada ayah bunda kami. Ampuni dosa-dosa kami kepada ibu bapa kami. Ya Allah, tolong ampuni dosa-dosa kami pada orang tua kami. Jika kami mengutamakan pasangan hidup kami di atas orang tua kami, ampuni kami ya Allah. Jika kami utamakan anak-anak kami daripada orang tua kami, ampuni kami ya Rabb. Jika kami marah kepada orang tua kami karena orang tua kami menyakiti anak-anak kami, tolong maafkan kami ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, tolong jadikan kami sadar orang tua kami adalah segala-galanya ya Allah. Orang tua kami yang paling utama ya Rabb. Orang tua kami adalah diri kami ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, tolong jadikan kami anak-anak yang Kau ridhai ya Arhamar Rahimin. Ya Rabb, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin. Ya Allah,
tolong jadikan anak-anak kami, keturunan kami, anak cucu kami, semua anak cucu kami ila yaumil qiyamah, jadikan semuanya beragama Islam ya Allah. Jadikan semuanya beragama Islam ya Allah. Tolong lindungi anak keturunan kami ya Allah. Lindungi anak keturunan kami ya Allah. Selamatkan putra putri kami ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, tolong jadikan anak-anak kami bahagia dunia, bahagia akhirah, mulia dunia, mulia akhirah, tentram dunia, tentram akhirah, selamat dunia, selamat akhirah, mulia dunia, mulia akhirah. Ya Arhamar Rahimin, ampuni salah-salah kami pada anak-anak kami. Ya Allah, jika ada rezeki haram yang masuk ke dalam perut anak-anak kami karena ulah kami, tolong maafkan ya Rabb. Tolong rubah jadi halal ya Allah. Ya Rabb, rubah jadi halal ya Rabb, dan maafkan ya Rabb, maafkan ya Rabb. Jadikan kami orang tua yang sayang pada anak-anak kami, yang santun pada anak-anak kami, yang lembut pada anak-anak kami ya Rabb. Jadikan putra-putri kami wali-walimu ya Allah. Jadikan putra-putri kami kekasih-kekasih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan anak-anak kami selalu dekat dengan kami, dunia hingga jannah, dan jadikan kami dekat dengan anak-anak kami dunia hingga jannah ya Arhamar Rahimin. Teruntuk pasangan hidup kami ya Allah, jadikan pasangan hidup kami bahagia dunia, bahagia akhirah, mulia dunia, mulia akhirah, tentram dunia, tentram akhirah, selamat dunia, selamat akhirah ya Rabb. Teruntuk yang hadir di malam hari ini, di sini maupun di sana ya Rabb, yang mengaminkan doa ini saat ini maupun nanti ya Rabb. Dan teruntuk seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, tolong jadikan kami semua min ahlil jannah. Jadikan kami semua min ahlil jannah ya Rabb. Catat kami sebagai penghuni surga yang masuk surga tanpa hisab ya Allah. Yang ziarah Nabi Muhammad SAW, terimalah semua ibadah mereka di sana ya Allah. Terimalah semua teriakan mereka Allah. Terimalah semuanya ya Rabb. Terimalah semuanya ya Allah. Kembalikan mereka ke rumah masing-masing sebagai orang yang telah Engkau ampuni dosa-dosanya. Engkau terima semua amal solehnya. Pulang dengan rahmat, pulang dengan selamat, kembali dengan bahagia, membawa barakah ya Arhamar Rahimin. Dan teruntuk kami yang ada di sini, berilah keberkahan itu ya Allah. Dan sampaikan kami semua ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah, untuk haji, umrah dan ziarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para auliamu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, panjangkan umur kami semua dalam semua kebaikan itu, kenikmatan, ketaatan, keridhaan, kebahagiaan. Dan setelah semua itu nanti akhir usia kami dengan husnil khatimah. Asraqal badru alaina wa ikhtafa badrut tamami mithla husni ma ra'ayna fil iraqain wasyami. Rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul khitami wa'tina ma qad sa'alna min atayakal jisami wakrimil arwah minna biliqa khairil anami wablighil muhtar anna min salatin wa salami walhamdulillahi rabbil alamin ala hadiniyah wa ala kullatin salihatin jami'an nafi'ah wa ala manhabuna ali wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Al-Fatihah dengan niat semoga semua hajat guru kita semua, Ki Haji Abdullah Gimnastiar beserta keluarganya, sahabatnya dan teman-temannya diwujudkan oleh Allah Ta'ala tanpa susah payah, tanpa masalah, dengan mudah dunia hingga jannah. Dan semoga beliau, keluarganya, sahabat-sahabatnya semua diberi umur yang panjang dalam nikmat, dalam taat, dalam bahagia. Dan mudah-mudahan kita semua kelak berkumpul di jannah bersama Nabi Muhammad SAW. Al-Hadiniyah Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum sorban dilanjutkan lagi, saya ucapkan jazakumullah khairan, terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan saya. Mudah-mudahan berkah dan manfaat. Mari kita baca Al-Fatihah dan ayat kursi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Kita tutup dengan solawat karena ini malam Jumat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyraqal badru alaina واختفى بدر التمام مثل حسنه ما رأينا في العراقين وشام. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah ngaji di Darut Tauhid. Betul ya? Ngaji di Darut Tauhid. Jadi rumahnya Tauhid. Dan yang mimpin adalah Abdullah, hambanya Allah. Mudah-mudahan dengan Abdullah kita bisa tauhid dalam hidup kita, sehingga nggak ada ragu lagi karena kita adalah hamba dan kita punya Allah. Kita adalah hamba dan kita punya Allah.
Kalau seorang punya bos besar, nggak ragu akan gajinya. Kalau kita punya Allah, maka nggak boleh ragu akan hidup kita. Karena kita hamba Allah. Jazakumullah khairan. Wa'alafu minkum. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin. Wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tercipta untuk saling berbagi, untuk saling merangkul, untuk saling bermakna bagi semua insan. Dengan bisa sekolah, kita bisa berbagi kebaikan dengan mewujudkan harapan mereka untuk terus melanjutkan pendidikan. Insya Allah, setiap ilmu yang mereka amalkan akan menjadi amal jariah untuk kita semua. Terima kasih kepada donatur dan orang tua asuh yang telah berdonasi melalui DT Peduli sehingga saya bisa sekolah di SMA Aske Islamic School. Alhamdulillah kami bisa sekolah. Bersama Bisa Sekolah, kita tingkatkan mutu pendidikan anak Indonesia. Terima kasih sahabat-sahabat yang sudah menyimak kajian Marifatullah. Jangan lupa untuk subscribe dan share bila kajian ini dirasa bermanfaat. Jangan lupa untuk follow sosial media Aagim di Instagram @aagim, Facebook fanpage Kiai Haji Abdullah Gimnasyar, dan sahabat sekalian yang ingin kursus singkat menata hati, dapat follow Twitter AA di @aagim. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terima kasih sahabat. Jazakallah khairan katsira.